Oke, masih dengan Profesor Kardus. Gak berjasa, tapi jenius. Ya, baru-baru ini para ilmuwan dan insinyur Universitas Rochester yang dipimpin oleh asisten Profesor Teknik Mesin Sophie Singh mengumumkan hasil eksperimen kelompoknya di jurnal ilmiah IEEE tentang keberhasilan mereka membuat struktur kristal ferroelektrik dari bahan hafnia atau hafnium oksida yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan sistem komputasi masa depan, terutama dalam sistem akses penyimpanan memori komputer. Karena diketahui bahan tersebut dapat menciptakan sifat ferroelektrik, yakni polarisasi listrik yang dapat diubah dalam keadaan satu arah dengan menerapkan medan listrik eksternalnya, yang membuat sistem memori yang nantinya menggunakan bahan ini akan memiliki sifat non-volatilitas yang sangat baik. Tapi agar teman-teman memahami mekanisme struktur hafnia ferroelektrik ini, teman-teman wajib tahu bagaimana komputer bekerja sama dengan sistem penyimpanan memori untuk mengolah data dan menjalankan sistem pemrograman. Ya, perangkat komputer atau gadget yang Anda gunakan sehari-hari pada dasarnya bekerja dengan menulis, mengambil, dan mengolah data-data yang diambil dari sistem penyimpanan data memori internal, baik dari sistem penyimpanan flash data atau SSD, atau dari hard disk drive yang menggunakan mekanisme disk magnetik dalam menyimpan data-data, atau dari memori eksternal seperti flash disk dan lain-lain. Ya, tahukah Anda, segala informasi data yang nantinya akan diolah oleh otak komputer atau CPU atau prosesor konvensional yang umum kita gunakan sehari-hari merupakan sistem binary code atau bit yang umumnya terdiri dari angka biner 0 atau 1, skala simbol atau program seperti huruf, warna, gambar, bentuk, suara oleh sistem telah dikodekan dalam kumpulan bilangan-bilangan bit. Oleh karena itu, jika seandainya kalian menyimpan file, game, komputer, atau aplikasi, atau apapun dalam HDD, SSD, atau flash disk, nantinya file-file tersebut akan disimpan dalam bentuk angka-angka bit. Karena itu, aplikasi atau game-game berukuran besar dengan jumlah bit hingga giga atau 1 miliar bit biasanya merupakan game-game dengan animasi detail, karena programmer membuatnya dengan susunan kode-kode detail dan terperinci. Ya, sistem memori komputer menyimpan data dalam bentuk bit-bit yang jumlahnya bisa ukuran giga, miliar, bahkan tera atau triliun. Setiap memori memiliki sistem penyimpanan bervariasi, bisa merekam atau menulis kode dengan sistem disk magnetik atau flash data. Tapi yang pasti, semua CPU atau prosesor komputer di dunia ini mengolah data yang nantinya akan divisualisasikan di layar melalui proses pengambilan data dari data memori internal atau eksternal seperti HDD, SSD, dan lain-lain. Iya, diketahui bahwa prosesor sebenarnya tidak bisa langsung mengambil data dari sistem penyimpanan permanen seperti HDD atau SSD untuk diolah ke sistem. HDD tidak bisa memberi suplai secara kontinu untuk diakses prosesor atau CPU. Karena itu, setiap komputer dilengkapi dengan perantara penyuplai data atau random access memory atau RAM. RAM berfungsi mengambil data yang diperlukan dari penyimpanan permanen seperti HDD, yang kemudian oleh RAM data akan dimuat dan disimpan sementara sebelum data-data tersebut akan dikirim ke prosesor atau CPU sesuai kapasitasnya. Ya, semakin besar kapasitas RAM, maka suplai data yang dapat dikerjakan CPU akan semakin cepat. Ya, RAM yang umum digunakan saat ini adalah DRAM atau Dynamic RAM, sebuah sistem RAM yang menggunakan kapasitor dielektrik, umumnya berbahan porselen, plastik, atau hexafluoride. Ya, RAM dibuat dari bahan semikonduktor berbentuk chips wafer yang terdiri dari berbagai sistem transistor, resistor, dan kapasitor penyimpanan. Tapi RAM umum seperti DRAM atau Dynamic RAM merupakan jenis volatile memory atau memori yang mudah berubah-ubah. Artinya, sistem memori ini membutuhkan kestabilan suplai dan pasokan daya kontinu untuk memelihara informasi yang sedang diproses atau dikerjakan oleh RAM. Contoh, ketika Anda membuat sebuah proyek dalam aplikasi seperti musik, tulisan,
gambar, game, atau apapun. Pastinya, program tersebut akan berada dalam sistem RAM karena RAM bekerja dengan prosesor untuk menyelesaikan perintah. Jika Anda tidak menyimpan file atau proyek tersebut terlebih dulu di HDD atau flash disk, lalu tiba-tiba listrik padam, maka informasi yang Anda kerjakan akan menguap, yang artinya file atau proyek yang Anda kerjakan akan lenyap dari sistem. Hal inilah yang disebut dengan volatile memory, yang merupakan kelemahan dari DRAM yang mayoritas menggunakan kapasitor dari bahan dieelektrik. Tapi tahukah Anda, selain jenis dynamic RAM, ada jenis RAM lain yang jauh lebih unggul dalam segala aspek, meski harganya tentu jauh lebih mahal, karena RAM ini menggunakan bahan ferroelektrik, yakni material yang mempunyai polarisasi listrik spontan yang dapat dibalik dengan penerapan medan listrik eksternal. Ya, RAM ferroelektrik disebut VRAM, di mana lapisan kapasitor VRAM menggunakan bahan ferroelektrik seperti VRAM buatan IMEC dengan lapisan kapasitor barium, strontium, titanit. RAM ferroelektrik bersifat non-volatil, yang artinya meski komputer tiba-tiba kehilangan daya, data atau proyek yang Anda kerjakan tidak akan hilang dan akan tetap ada dalam sistem kapasitor ferroelektrik RAM. Ya, bahan ferroelektrik inilah yang baru-baru ini berhasil disusun struktur ikatan kristal dan allotrope-nya oleh para ilmuwan Universitas Rochester, yakni struktur kristal hafnia dari material langka hafnium oksida, di mana keadaan ferroelektrik hafnia tercipta dalam keadaan metastabil ketika para ilmuwan menyaringnya sebagai film tipis 2 dimensi dengan ketebalan nanometer. Ya, disebut-sebut hafnia metastabil ini lebih baik daripada generasi sebelumnya yang memadukan hafnia dengan yttrium. Bahan ferroelektrik ini murni terbuat dari unsur tunggal, yakni hafnium, dan diketahui memiliki sifat ferroelektrik yang lebih baik dari paduan barium, strontium, atau titanit. Ya, para ilmuwan berharap hafnia dapat segera disempurnakan untuk digunakan sebagai VRAM generasi selanjutnya. Dan demikian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang ferroelektrik RAM dari bahan hafnia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Rochester mengabarkan.